Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifani Putri Azani Lubis dengan NIM 2502222026. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-11, yaitu Digital Sloggers. Apa sih itu Digital Sloggers? Digital Sloggers adalah tempat penyimpanan data. Dia tuh yang dalam bentuknya tuh fisik ataupun digital dalam waktu yang tertentu. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Di dalam Digital Slogger ini ada termasuk yang namanya memori. Apa sih itu memori? Memori itu singkatan dari Random Access Memory, yaitu jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jadi di memori itu untuk menyimpan data sementara, nanti tugasnya akan dilanjutkan lagi. Nah, next kita ke slide selanjutnya, yaitu ada hard drive. Apa sih itu hard drive? Hard drive dalam komputer adalah perangkat penyimpanan data fisik yang menyimpan informasinya itu secara digital. Nah, jadi di hard drive ini itu penyimpanannya itu seperti ada video, foto, musik, ataupun dokumen. Nah, di dalam hard drive ini itu dia ada terdapat namanya SSD atau Solid State Drive yang menggunakan data, dia tuh kayak data chip memori flash. Dia tuh kecepatannya lebih tinggi dan tahan lama serta hemat energi. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu membahas tentang karakteristik internal dan juga eksternal dari si hard disk. Apa sih itu bedanya? Nih kita lihat di sini nih, perbedaannya itu apa? Di karakteristik ini. Itu yang pertama tuh di internal hard disk itu dia tuh kalau misalnya lokasi pemasangannya dia tuh lebih dalam. Nah, sedangkan yang di eksternal hard disk ini dia tuh di bagian luar. Sementara kalau misalnya ketahanan ataupun resikonya itu kalau di internal dia tuh lebih tahan lama. Nah, kalau di eksternal dia tuh lebih rentan cepat rusak gitu kan. Nah, sedangkan portabilitasnya kalau di internal itu bersifat dia tetap. Kalau eksternal itu mudah dibawa kemana-mana. Nah, kalau harganya juga kalau di internal itu dia lebih terjangkau. Sedangkan di eksternal ini harganya itu dia dibilang cukup lebih mahal. Oke, next kita ke slide selanjutnya, yaitu ada portable flash memory storage. Itu ada dua, itu memory card yang juga flash disk. Itu memory card itu yang biasa ada pada handphone kita untuk menyimpan memori, data ataupun video lainnya. Nah, kalau flash disk itu dia biasanya menyimpan di laptop. Jadi itulah dia perbedaannya antara memori dan juga flash disk. Oke, di sini ada di slide selanjutnya ini itu ada cloud storage. Cloud storage adalah sebuah layanan penyimpanan data itu yang dimana tuh bisa diakses dimanapun dan kapanpun, asalkan kita tuh terhubung ke internet, kita tuh bisa mengaksesnya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada yang namanya tuh optical disk. Apa sih itu? Itu adalah jenis penyimpanan yang terdirinya tuh dari cakram portable, datar, dan bundar. Dia tuh yang terbuat dari logam ataupun plastik yang ditulis dengan membaca laser. Nah, jenis-jenis di dalam optical di sini tuh yang pertama ada CDS, terus ada DVDs, Blu-ray disc. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya tuh penyimpanan perusahaan. Di penyimpanan perusahaan itu yang pertama itu ada RAID. Apa sih itu RAID? RAID adalah itu penyimpanan data komputer yang digabungkan tuh dari beberapa hard disk itu menjadi satu. Nah, terus yang kedua yaitu ada NAS. NAS itu apa sih? NAS itu adalah penyimpanan data, dia tuh yang terhubung ke jaringan seperti kayak wifi gitu kan. Nah, ya penggunanya itu banyak menggunakan untuk untuk menyimpan ataupun mengakses file. Nah, itu yang ketiga itu ada SAN. SAN itu adalah jaringan khusus, dia tuh kecepatannya itu tinggi dan menyediakan akses jaringannya itu ke perangkat penyimpanan. Yang terakhir itu ada magnet tipe. Apa sih itu? Magnet tipe ini adalah penyimpanan data yang berupa dia tuh kayak plastik tipis. Dia
itu material untuk mereka tuh menyimpan audio, video ataupun data yang dalam berbentuk digital. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya yaitu outer type of Stroger. Apa saja sih itu? Itu yang pertama itu ada magnet chip card. Itu magnet chip card itu adalah dia kartu plastik, sama sih seperti ATM, cuman dia berbeda ya sama yang namanya ATM gitu kan. Dia apa sih yang membedakan? Dia kalau di magnetic strip card ini dia tuh kartu plastik yang kalau misalnya di belakang itu ada garis hitam seperti di gambar ini yang ada di PPT ini, itu tuh di bagian hitamnya itu untuk menyimpan data-data penggunanya. Nah, gitu. Sedangkan di smart card ini yang kedua ini itu kartu seperti ATM yang dimana yang bagian kuning yang ada pada gambar di PPT ini tuh kan. Itu dia tuh menyimpan datanya tuh dari chip micro router yang ada di bagian ATM kuning ini tuh teman-teman. Jadi itulah dia perbedaan antara magnet strip dan juga smart kit. Nah, yang ketiga yaitu ada RFCID tag atau dia enable elektronik. Dia tuh yang elektroniknya itu untuk mengidentifikasi nirtabel. Nah, yang keempatnya itu ada NFC chips atau dia tuh tag dia tuh untuk menyimpan komponen silikon. Dia tuh yang dapat digunakan dengan berbagai yang bergantung pada aplikasi gitu. Oke, next kita ke kesimpulan. Oke. Nah, jadi teman-teman dari materi ini dapat disimpulkan bahwasannya digital Stroger ini itu merupakan elemen penting nih dalam kita tuh mengelola data di era modern sekarang ini. Nah, dengan berbagai macam jenis media seperti kayak hard disk, SSD, flash drive hingga cloud storage. Jadi pengguna itu tuh memiliki kelebihan dan kapasitasnya masing-masing, dari mulai kecepatan, keamanan, dan fleksibel pengguna. Nah, jadi seiring meningkatnya kebutuhan penyimpanan akibat perkembangan teknologi dan juga produksi data, kita tuh kayak sebagai era digital itu pasti kita juga harus bisa sih menjadi kunci untuk aktivitas kita, apalagi untuk melindungi data-data kita dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi bahwasannya kayak pada dapat disimpulkan lah gitu bahwasannya solusi pengguna itu yang optimal harus mendukung kebutuhan penggunanya yang baik, mulai dari data pribadi, bisnis ataupun organisasi. Dan juga dengan adanya data ini kita tuh cepat mengakses ataupun untuk kebutuhan sehari-hari kita tuh, biar data-data kita tuh juga terjamin. Oke, sekian pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.